Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang adab-adab tidur, ya. Bab tidur dan adab-adabnya. Setiap makhluk ini pasti tidur, ya, kecuali malaikat. Seluruh yang Allah ciptakan tidur. Yang enggak tidur hanya Allah. Malaikat pun sepertinya tidak tidur. Tapi selain malaikat, semua makhluk itu tidur. Tidurnya setiap makhluk itu berbeda-beda. Tidurnya manusia berbeda dengan tidurnya hewan. Ya. Lain. Setiap makhluk tidurnya berbeda-beda. Bahkan yang sesama manusia saja, kalau beda agama pun beda cara tidurnya. Lain agama, berbeda cara. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas cara tidurnya umat Islam. Bagaimana Islam mengajarkan adab-adab tidur. Islam agama yang berbeda dengan yang lain. Seluruh aturan-aturan dalam Islam itu beda dengan yang lain. Soal pakaian, Islam menyuruh berbeda dengan yang lain. Soal makan, Islam menyuruh berbeda dengan yang lain. Soal buang air, Islam berbeda dengan yang lain. Semua aspek termasuk soal tidur. Ya, tidurnya umat Islam tidak sama dengan cara tidurnya orang lain. Nah, kalau kita mau mengikuti cara-cara Islam dalam setiap tindakan, dalam setiap aktivitas, maka semuanya akan menjadi pahala. Makan ikut cara Islam, di samping kenyang juga berpahala. Buang air kecil atau besar, kalau ikut cara Islam di samping lega ya, plong, juga bisa menghasilkan pahala. Ya. Termasuk tidur, kalau ikut cara Islam di samping puas, ya, juga bisa menghasilkan pahala. Namun, kalau kita tidak ikut tuntunan aturan adab dalam Islam, itu tidak menjadi pahala. Makan tidak ikut cara Islam, hanya kenyang, tapi nggak ada pahala. Buang air kalau nggak ikut cara sunnah, cara Islam, hanya plong, ya, lega, tapi nggak berpahala. Termasuk tidur, kalau nggak ikut cara sunnah, tidak ikut adab-adab Islam, hanya puas, tapi tidak membuahkan pahala. Nah, bagaimana supaya tidur kita, ya, bisa membuahkan pahala di samping kita bisa puas istirahat?
Sebelum tidur itu disunahkan berwudu dulu ya. Jadi wudu tidak hanya untuk sholat, ya. Wudu tidak hanya untuk baca Quran. Wudu juga disunahkan agar kita mendawamkan, ya. Mau kemana saja, ya, di rumah atau di tempat kerja, ke kampus, siang atau malam, pagi atau petang, walaupun kita di rumah saja, tetap disunahkan untuk mendawamkan, memiliki wudu. Batal wudu lagi, ya, termasuk ketika akan mau tidur, ya, kita disunahkan berwudu. Kan nggak berat, cuman berwudu. Apalagi kan banyak air ya, tinggal buka keran ya. Apa sih susahnya berwudu? Ringan tapi berat ya. Ini ibadah yang ringan tapi berat. Ya. Ringan kita kerjakan, ya. Beratnya di mana coba? Beratnya di mana? Beratnya di bukan dingin. Walaupun siang panas juga malas bagi yang nggak biasa. Mungkin kalau subuh betul Anda tadi mengatakan dingin. Jam-jam siang, jam 1 kan panas. Orang yang nggak biasa malas juga mendawamkan wudu. Berat di perasaan, bukan berat di tenaga. Tenaga ringan, nggak mikul ya, tidak mikul ya, cuman datang aja ke tempat wudu. Inilah yang namanya perbuatan baik. Setan nggak senang, setan benci, digoda supaya kita jangan melakukan kebaikan-kebaikan. Ringan dalam tenaga, berat dalam perasaan. Kenapa berat? Karena besar pahalanya. Kenapa berat? Karena digoda oleh setan. Tapi kalau aktivitas perbuatan yang hura-hura, walaupun dalam segi fisik berat, maraton, ya, main raket, jogging, chattingan, itu ringan. Kenapa? Katik pahala, nggak ada pahala. Ya, ringan, nggak digoda oleh setan. Segala kebaikan terasa berat. Kenapa? Digoda oleh setan dan terlalu besar pahalanya. Jadi kembali, sebelum tidur kita disunahkan apa? Berwudu dahulu, sebagaimana wudu untuk sholat. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim ya diterangkan ya. Kemudian apalagi sunnah mengibas-ngibaskan alas tidur sebelum dihamparkan. Ini Bukhari. Jadi kalau kita mau tidur ya, sebelum tidur ya kita dianjurkan untuk mengibas-ngibaskan ya sebelum kita tidur di situ ya. Ya, apalagi kalau i'tikafnya tidurnya di dalam masjid, harus pakai alas. Sebelum alas dibentang itu dikibas-kibaskan. Mungkin di situ ada semut ya, ada semut kecil ya. Kasihan nanti kalau ditindih ya. Ya, dikibas-kibaskan dulu supaya pergi ya. Ini hadis Bukhari ya yang menjelaskan disuruh mengibas-ngibaskan alas tidur sebelum dihamparkan. Kemudian apalagi sebelum tidur hendaknya menghisap diri, yaitu mengoreksi amal perbuatan ya, amal perbuatan kita pada hari itu dan berniat akan beramal lebih baik pada hari berikutnya. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi sebelum tidur kita ingat-ingat ya,
dari subuh sampai malam. Sebelum tidur kita menghisap, mengingat, mengecek adakah hari-hari yang siangnya kita melakukan keburukan. Ya. Insya Allah kalau hanya sehari kita masih ingat kelakuan atau perbuatan apa yang kita lakukan dari subuh sampai malam hari, masih ingat kemana saja kita pergi. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin kita lupa tapi kalau masih sehari masih teringat, terbayang. Nah, kalau ternyata ada perbuatan yang tidak baik, harus banyak-banyak bertaubat, istighfar. Tapi kalau kita evaluasi, kita hisab tidak ada maksiat, hanya kebaikan, bagaimana kita terus berniat hari berikutnya kita tingkatkan lagi. Ini dianjurkan muhasabah sebelum tidur Kemudian apalagi sebelum tidur berniat untuk bangun tahajud. Jangan lupa setiap mau tidur niatkan untuk bangun tahajud. Jadi adab-adab tidur ini untuk tidur di malam hari bukan tidur di pagi hari. Ini adab-adab untuk tidur di malam hari. Jadi berniat untuk tahajud. Barang siapa dalam hadis yang berniat untuk tahajud tetapi enggak terbangun, terlanjur. Ingat jangan lupa pasang niat tahajud tapi akhirnya enggak terbangun, bablas sampai masuk waktu subuh, maka orang itu mendapatkan pahala tahajud. Innamal a'malu bin niyat. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Kita berbuat tidur niatnya untuk tahajud, walaupun kita enggak tahajud akan mendapatkan pahala tahajud. Awas jangan ngakali, jangan ngotai Allah Allah Maha tahu niat kita. Walaupun mulut kita bicara dengan kawan sebelah, kawan, aku niat tidur untuk tahajud. Tapi dengar suara-suara terbangun jam 4 terbangun kawan tahajud jam 4 mendengar suara-suara apa intinya terbangun, tapi karena dia malas dia lanjutkan tidurnya sampai subuh, tidak mendapatkan pahala tahajud. Syarat mendapatkan pahala tahajud kalau pasang niat sebelum tidur dan tidak terbangun sama sekali. Nah ini tapi insya Allah kayak anda sudah terbangun lah itu ada kawan yang membangunkan bangun, sebenarnya masalahnya malas Kemudian dianjurkan juga mengajak keluarga untuk bersama-sama mengerjakan tahajud. Ini Bukhari, Muslim, Abu Daud. Kalau kita sudah punya keluarga punya istri punya suami jangan sendiri tahajudnya. Saya juga begitu. Tahajud, bangunkan istri saya. Bangunkan istrinya. Dan ketika dibangunkan tidak mau, suaminya memercikkan air ke wajah istrinya, maka Allah merahmati, memberi kebaikan kepada suami yang memercikkan
air ke muka dalam rangka mengajak tahajud. Ini para suami ya, yang bujang calon suami, perhatikan ya. Nanti kalau sudah punya istri, bangun tahajud Anda bangunkan istri, kalau enggak mau percikkan air ke wajah. Allah akan merahmati perbuatan Anda yang memercikkan air ke wajah. Awas, jangan salah paham. Memercikkan air ke wajah, bukan satu ember disiram ke wajah istri. Wah, nanti malah terjadi hal yang enggak diinginkan nanti ya. Bukannya bangun, malah ngambek, malah marah ya. Percikkan air saja, dikit ya. Bangun Umi ya. Atau sebaliknya, kata Rasulullah ya, seorang istri yang bangun duluan tahajud lalu membangunkan suaminya agak malas, lalu istrinya memercikkan air ke wajah suami, Allah pun akan merahmati perbuatan istri tersebut. Ingat wahai istri, hanya memercikkan air ya, bukan menyiram, bukan memandikan ya. Kalau disiram dengan air segayung atau seember, malah terjadi hal yang enggak diinginkan. Ya, ini ya perlu diperhatikan oleh masing-masing pasangan. Ini namanya saling mengajak dalam ketaatan. Ya. Yang masih bujang boleh juga membangunkan keluarganya, uminya atau abinya dengan cara yang hikmah. Ya, cara yang santun. Jangan kasar ya. Kemudian apalagi? Nabi tidur dengan menggunakan bantal yang terbuat dari kulit yang berisi daun-daun kurma, dan kasurnya juga dari kulit. Masya Allah, sangat sederhana ya. Bantalnya Nabi terbuat dari kulit yang berisi daun-daun kurma. Bantal kamu gimana? Empuk ya. Ya, apalagi kasurnya si Freddy ya, empuk ya, empuk sekali. Ya. Kasur Nabi itu Masya Allah kasar ya. Pada musim dingin akan dilipat tipis, dan pada musim panas akan dilipat tebal. Hadis Tirmizi. Ini kalau bicara kasur dan bantal Nabi, sangat-sangat sederhana. Padahal seorang pemimpin umat ya, bukannya nggak bisa punya bantal kasur yang empuk, tapi itulah yang dicari memang. Sengaja Nabi mencari bantal dan kasur yang sederhana. Karena kata ulama, kalau terlalu empuk akan menyusahkan tahajud. Kalau terlalu nyaman akan menyulitkan bangun tahajud. Jadi saya pun mempraktekkan ini ya. Ketika tidur di atas kasur yang empuk, nyenyak kan ya, lemak ya, akhirnya malas bangun tahajud. Tapi kalau tidurnya di lantai atau di tikar yang kasar, itu gampang terbangun. Apalagi kalau banyak nyamuk, malah cepat terbangun. Maka termasuk berjasa juga itu nyamuk ya. Jangan diusir. Dia juga ikut kontribusi membangunkan kita supaya kita cepat bangun tahajud. Tiap sejam bangun. Tiap sejam bangun ya. Nyamuk ya bisa untuk ngajak kebaikan ya, supaya tahajud. Kok malah kita semprot dengan baygon ya. Masya Allah. Jadi kalau kita pikir semua yang Allah ciptakan ada hikmahnya ya, punya kebaikan. Disunahkan tidur dengan posisi tulang rusuk kanan berada di bawah. Bisa paham maksudnya ya? Tulang rusuk kanan di posisi di bawah ya. Berarti miring ya. Miring. Muka dan badan menghadap ke kiblat.
berarti kepala di utara, kaki di selatan, miring ya. Ini posisi Nabi tidur ya. Dan telapak tangan diletakkan di bawah pipi. Nah, itu ya. Nah, di pipi ya. Telapak tangan di bawah pipi. Ini hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi. Boleh tidur terlentang dengan meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lainnya. Ini Bukhari, Muslim. Terlentang boleh ya, kaki yang satu ditumpangkan, iya yaitu ditumpangkan ke kaki yang lainnya. Ini Bukhari. Terus apa lagi? Hendaknya menjaga aurat. Ya, tetap tidur menjaga aurat. Perhatikan yang itikaf di masjid. Jadi kalau pakai sarung, awas. Karena tidak semua kita tidurnya kalem. Ada yang Masya Allah, awalnya kepala di utara, enggak taunya kepalanya di selatan. Ya, malang melintang. Kalau tidak pakai celana panjang, hanya pakai kain, yogi ya, perhatikan, nanti bisa terbang itunya ya, bahaya itu. Ya, tersingkap nanti layarnya. Ya, usahakan tetap menjaga aurat. Ya, tetap pakai ya apa kaos atau apalah ya. Syukur-syukur ada spesial baju tidur ya. Itikaf di masjid terutama jangan sampai nggak pakai adab. Tetap dijaga auratnya. Jangan buka baju ya. Jangan buka baju. Tetap dijaga auratnya. Untuk menghormati masjid. Kalau i'tikaf di masjid. Termasuk walaupun di kamar sendiri ya. Walaupun di kamar sendiri tetap jaga aurat. Bukan mentang-mentang di kamar sendiri telanjang, enggak. Malaikat melihat. Ya, tidak ada tempat yang Allah enggak tahu. Semua terlihat oleh malaikat. Ya. Nanti kalau di kamarnya mentang-mentang merasa enggak ada yang tahu, manusia maksudnya ya, enggak menjaga aurat, malaikat melihat, aduh, apa itu? Nah, kan enggak enak ya. Malaikat tuh akan masuk ke rumah-rumah kita untuk memberikan bisikan kebaikan. Ketika rumah itu tidak ada maksiat, tidak membuka aurat. Kalau rumah itu ada maksiat atau orangnya membuka aurat, malaikat takut lari. Itulah ya dasarnya mengapa kita disuruh tetap menjaga aurat walaupun di kamar sendiri. Ini Al-Quran, Tirmizi, Nasa'i. Sesama lelaki atau sesama wanita dilarang tidur dalam satu selimut. Hadis Muslim ya. Nah, kawan-kawan ya, walaupun sesama kawan laki-laki ya, enggak boleh satu selimut dengan kawannya. Laki-laki enggak boleh satu selimut dengan laki-laki. Perempuan juga demikian. Ya. Jaga jarak ya, jaga jarak. Jangan dengan dalih ini kan kawan saya Pak akrab. Lalu satu bantal berdua. Ya, satu selimut berdua, bertiga, jangan. Dilarang, dilarang. Ya. Usahakan tuh ya. Tapi kalau dengan suami istri itu malah boleh, ya. Malah boleh suami istri. Anak laki-laki dan perempuan hendaklah dipisah tempat tidurnya setelah berumur 6 tahun. Abu Daud, Tirmizi. Jadi yang punya anak, perhatikan. Ya, walaupun itu anak kamu, ya, tetap dipisah tempat tidurnya. Kalau sudah umur 6 tahun. Tapi kalau baru 3 tahun enggak apa-apa. Sudah 6 tahun pisah. Walaupun itu anak kandung, laki-laki dengan laki-laki.
Jadi paling enggak rumah tangga itu punya kamar 3 ya. 1 kamar untuk suami istri, ya, 1 kamar untuk anak laki-laki, 1 kamar untuk kamar perempuan. Walaupun anaknya banyak, ya minimal 3. 1 kamar untuk kamar orang tua, 1 kamar untuk kamarnya anak-anak laki-laki, 1 kamar untuk kamarnya anak-anak perempuan. Gitu ya. Berapa kamar rumah kamu? Ya? Minimal berapa? 3 ya, minimal ya. 3 kamar. Kalau yang sempit rumahnya, ya kayak rumah kamu, umpama kamu tidur di teras aja lah, nggak apa-apa. Security, anak laki-laki ya, di luar ya. Sebelum tidur hendaknya menjauhkan benda-benda tajam dari sisi kita, seperti silet, gunting, pisau, parang dan sebagainya. Siapa tahu kalau ngigau, mimpi ya. Dalam mimpi seolah-olah memotong ayam, memotong kambing. Nah, jalan-jalan atau sebelahnya ada pedang atau parang, nyembelih adiknya sendiri. Dikira dalam mimpi kambing ya. Bahaya. Paham gak maksudnya? Jangan sampai ya dekat dengan senjata tajam, dijauhkan. Kemudian larangan dalam tidur. Dilarang tidur tengkurap. Paham gak? Dilarang tidur tengkurap. Ya. Itu adalah cara tidur yang dibenci Allah. Ini hadis Abu Daud dan Tirmizi. Hindari tidur tengkurap. Dilarang tidur hanya berselimut tanpa berpakaian apapun. Hadis Muslim. Selimutnya walaupun lebar, ya harus tetap berpakaian ya. Jangan bugil ya. Dilarang menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Jadi kalau kita bermimpi buruk jangan diceritakan sama orang lain. Nanti takutnya jadi kenyataan. Ya, kalau mimpi buruk rahasiakan. Malah ulama menganjurkan kalau kita mimpi buruk, kita isyarat ludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ta'awuz ya. Disunahkan menceritakan mimpi baik kepada orang yang dipercaya. Hadis Bukhari. Kalau kita mimpi baik, ceritakanlah kepada orang yang bisa dipercaya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi kenyataan. Didoakan ya. Kemudian tidur siang namanya qailullah. Juga dianjurkan ya tidur siang hari. Sunnah tidur siang namanya qailullah untuk membantu tahajud. Hadis Abu Daud. Tidur siang lebih utama dilakukan sebelum waktu zuhur, menjelang zuhur jam 11. Ya. Kecuali pada hari Jumat. Ya, itu persiapan ke masjid. Hari yang lain usahakan tidur sebelum zuhur. Bukan setelah zuhur, sebelum zuhur. Maka di pondok pesantren di Temburu sana ya, itu justru jam-jam 10 itu jam-jam kosong dari belajar. Untuk apa? Untuk istirahat tidur siang. Ya, wajib semua santri masuk kamar. Enggak boleh keluar. Agar tidur. Habis zuhur belajar. Ini terbalik ya. Kalau kita tidur siang habis zuhur ya. Yang benar sebelum zuhur jam 11 ya. Menjelang zuhur, kecuali pada hari Jumat. Ini kata Imam Nawawi.
Tidur siang tanpa bangun malam, tidur siang tanpa bangun malam untuk tahajud seperti makan sahur tetapi tidak berpuasa. Imam Nawawi ya ini ya. Bacaan sebelum tidur. Bacaan sebelum tidur. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh anggota badan sebanyak 3 kali. Ini namanya mandi ayat, ya. Baca kulhu, kul falak, nas. Tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Ini Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i. Ya, kata ulama ini namanya mandi ayat untuk sebagai benteng dari segala macam sihir. Jadi orang yang akan berbuat jahat sama kita, ya, itu akan terlindungi oleh ayat ini. Ya, enggak mempan. Katanya kan pekerjaan sihir malam hari ya. Malam hari ketika tidur. Nah, ketika kita akan tidur membaca ini surat, insya Allah aman dari sihir. Ya. Kemudian membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur ya. Barang siapa membacanya sebelum tidur akan terhindar dari sifat syirik. Sifat syirik. Hadis Tabrani, Abu Daud dan Nasa'i. Lalu apalagi sebelum tidur membaca surat Al-Muluk. Barang siapa membacanya akan terhindar dari azab kubur. Hadis Nasa'i. Ini yang sering kita praktekkan ya. Membaca surat apa? Al-Muluk sebelum tidur. Akan bisa membebaskan dari azab kubur. Lalu membaca surat Al-Waqi'ah. Barang siapa membacanya setiap malam akan terhindar dari kelaparan selamanya. Hadis Baihaqi. Nah ini ya, alhamdulillah kita sudah mempraktekkan ya Al-Waqi'ah. Ya. Kita akan dihindarkan dari kelaparan, ya, kemiskinan. Rutin tiap malam kita baca. Membaca surat Yasin. Apa? Surat Yasin. Barang siapa membacanya, dosa-dosanya akan diampuni dan akan dijaga oleh para malaikat, sehingga setan pun tidak akan mendekatinya. Ibnu Hibban. Hadis lain, siapa yang selalu membaca Yasin di malam hari, lalu tanpa terduga ajal kita datang malam itu, maka kita akan digolongkan mati syahid. Ini ya. Dianjurkan beristighfar sebanyak-banyaknya, minimal 3 kali, dan membaca sedikitnya 10 ayat Al-Quran sebelum tidur malam. Barang siapa membaca pada malam hari dan ia meninggal dunia, maka ia tidak tergolong orang-orang yang lalai. Hadis Tirmizi. Minimal berapa? 10 ayat. Lalu membaca tasbih Fatimah. Sebelum tidur membaca apa? Zikir tasbih Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Barang siapa membacanya sebelum tidur akan bangun dalam keadaan segar bugar. Hadis Muslim. Ini ya, ini penting dicoba ya. Zikir Fatimah, tasbih Fatimah. Dulu Nabi pernah mengajarkan kepada putrinya begitu. Ringkas ceritanya, ketika Fatimah capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ngambil air sendiri, masak, pokoknya capek lah ya. Ada kabar Nabi Muhammad mendapatkan budak-budak
dari hasil perang ya. Maka Fatimah menyuruh suaminya, wahai Kanda Ali, kabarnya ayah punya budak-budak. Tolong mintakan satu untuk membantu pekerjaan kita. Saya capek. Walhasil setelah disampaikan ke Rasulullah, Rasulullah justru bukan ngasih budak untuk membantu. Justru dikasih amalan, dikasih zikir, tasbih. Fatimah, maukah ku beri sebuah amalan yang lebih baik daripada budak atau pembantu? Sebelum tidur ucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Insya Allah Anda baca sebelum tidur, nanti Anda terbangun akan segar kembali. Faham? Sehingga itu dikenal dengan tasbih Fatimah. Kemudian setelah itu semuanya doa untuk mau tidur. Nama gimana? Udah hafal? Hafal? Bismikallahumma bismika amut. Banyak redaksi bisa seperti ini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, nggak apa-apa, nggak sama ya, macam-macam redaksi. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah. Yang lazim selama ini gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, nggak apa-apa. Kemudian jika terbangun karena mimpi buruk, hendaknya membaca doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian meludah isyarat ke sebelah kiri. Tadi saya terangkan di awal ya. Itu Bukhari itu. Jika sampai 3 kali masih juga mimpi buruk, maka sebaiknya pindah tempat tidur dengan membalikkan bantal. Sini jam 12 bangun, mimpi buruk, doa tadi. Tidur lagi, masih lagi mimpi buruk, doa lagi cak tadi ya. Masih mimpi lagi, pindah tempat lain. Dibalik bantalnya. Itu caranya begitu. Jika bermimpi baik, disunahkan membaca Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah. Hadis Bukhari. Semoga akan ada kenyataan. Ya, semoga akan ada kenyataan. Nah inilah, ya, kalau kita mimpi baik. Lalu doa bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusur. Itu doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kembali dari mati, yaitu tidur. Tidur itu dikatakan mati, mati kecil. Kita bersyukur memuji Allah, Allah telah membangunkan kembali atau menghidupkan kembali dari kematian yang kecil. Karena ada orang yang mati kecil, tidur bablas, langsung mati besar, tidak lagi bernyawa. Makanya kalau masih Allah bangunkan, pujilah Allah dengan pujian tersebut, doanya. Nah itulah barangkali untuk hari ini kajian tentang adab-adab tidur. Semoga bisa kita amalkan dan sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.